Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir juga bersama dengan kami, hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Di dalam Tuhan, beliau sebentar siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan iman kita semua. Namun tidak kalah penting dimanapun kita berada, apapun situasi kita, saya akan mengajak kita lebih dahulu, mari kita angkat suara kita, pujian kita bagi Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan. Hidupku dalam, kuatku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu, harapku dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Puji Kau dengan hidupku, ku puji Kau dengan kuatku, dengan hidupku, dengan kuatku, harapku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu, harapku dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Amin, amin. Hidup kita, kekuatan kita, dan pengharapan kita sesungguhnya ada hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sebab jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku memuji-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi
terjadi di sini. Kelepaslah terjadi di sini. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami yakin dan percaya waktu kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, ada kuasa, kesembuhan, kemenangan, terobosan Bapa, kelepasan, mujizat yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian untuk bisa mencerna setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan Kau menolong hamba-Mu, mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya itu saudara semua baik-baik dan sehat-sehat di dalam Tuhan. Amin. Dan yang penting juga kita harus maju terus bersama Tuhan. Sore hari ini saya akan bicara mengenai yaitu untuk kita berhenti mengasihani diri kita sendiri. Karena begitu banyaknya yaitu seringkali masalah di atas masalah bertumpuk-tumpuk dan tanpa berkesudahan. Nah, seringkali yaitu tanpa kita menyadari, kita menangisi diri kita sendiri, kita menangisi nasib kita. Bahkan yaitu kalau boleh saya katakan kita berkubang atau tinggal diam di dalam genangan air mata kita. Dan tapi sepertinya Tuhan nggak menginginkan hal itu terjadi kepada siapapun. Ya, dan kita akan lihat apa yang melalui firman Tuhan itu mengajari tentang kita semuanya. Kita akan langsung aja bicara di sini mengenai Elia, yaitu di 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Kita akan baca, kalau saudara ada waktu baca keseluruhannya dari yaitu Fatsal 18. Tapi saya akan bicara mengenai Fatsal 19 ya. Dikatakan mulai dari ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dari perihal, Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Semua nabi itu, dan nabi palsu itu kurang lebih 450 nabi-nabi palsu. Wow, ya. Ayat kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Yaitu bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu, yaitu Elia, sama seperti nyawa dari salah seorang dari mereka. Yaitu artinya Isabel ini mengancam untuk membunuh Elia. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jauh banget ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya, yaitu Elia berkata kepada Tuhan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yaitu saya bisa bayangkan sehari perjalanan daripada Elia kurang lebih 160 km dari Yisrael sampai ke Beersheba. Yang terletak di sepanjang perbatasan luar Israel. Mengingat yaitu semua, yaitu seperti saya katakan, Elia baru saja membunuh 450 nabi-nabi palsu. Dan dia baru saja berdoa kepada Tuhan, yaitu supaya Allah yaitu menurunkan apinya dari surga dan membakar semua korban-korban sembelihan. Saudara bisa bayangkan, dia adalah nabi yang sangat-sangat luar biasa. Tapi yaitu apa yang terjadi waktu dia menghadapi tantangan atau ancaman daripada Israel, dikatakan dari Yezebel, dikatakan di sini, yaitu maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya sendiri. Ya, dan kita nggak bisa, kita nggak bisa memahami ya kenapa orang yang begitu kuat dalam 1 detik dan esokan hari dia kayaknya kok takut dengan hanya ancaman daripada seorang wanita. Dan kalau kita lihat lagi di dalam kitab Yusuf, mengenai Yusuf ya,
Di dalam Kejadian 37, 39, di situ juga kalau kita lihat di mana Yusuf dikhianati oleh saudaranya sendiri, berawal yaitu dia dijual sebagai seorang budak ke negeri asing, ke Mesir. Setelah itu dia kerja keras dan baik hidupnya. Terus begitu apa yang terjadi? Difitnah lagi oleh istri atasannya, lalu Yusuf dipenjara. Di penjara dia minta lagi, yaitu lagi-lagi Yusuf yang tidak bersalah mengalami ketidakadilan, kesusahan, dan saudara bisa bayangkan, yaitu dia jauh dari siapa-siapa, dia seorang Yahudi di negara asing, menghadapi itu semua sendiri, nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupannya tersebut. Setelah itu kita lihat lagi mengenai kehidupan Yesus. Kenapa saya bacakan ini semuanya? Sehingga kita bisa melihat perbandingan dari kehidupan mereka ya. Di dalam Yesus, yaitu apa yang terjadi, Yesus tahu nggak waktu dia akan disalib? Tahu banget. Dia sepenuhnya Tuhan, saudara. Tapi saudara lihat ya, di Matius 16 ayat 21, apa yang Yesus katakan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan daripada pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus tahu banget dia akan dibunuh. Dan saya percaya itu Yesus tahu banget bahwa dia akan yaitu mati di atas kayu salib. Bukan saja dibunuh langsung mati, tapi dengan mati yang sangat mengenaskan, yaitu mati di atas kayu salib. Tetapi Petrus, saudara lihat, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau sesuatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kita dapat pelajari yaitu dari kehidupan Elia, waktu dia menghadapi sebuah tantangan antara mati hidup, yaitu kita melihat yaitu kehidupan Yusuf juga, yaitu kalau boleh saya katakan antara mati dan hidup juga. Kalau dikatakan, kalau pada zaman itu saudara budak, ada seumur hidup anak saudara, keturunan saudara itu budak, saudara yaitu nggak ada harganya, saudara dijual beli sama seperti seekor hewan, saudara bisa dimatikan setiap saat juga. Dan setelah itu kita melihat juga mengenai Yesus, waktu meskipun dia tahu, yaitu menghadapi kematiannya. Ya. Dan kalau saudara lihat di sini ini saya sendiri belajar banyak sekali waktu saya menyiapkan firman ini. Saya belajar banyak sekali dan juga dalam kehidupan saya yang gitu ya kita semua ya mengalami masalah-masalah di atas segala sesuatunya itu. Dan kita lihat di sini yaitu dengan kita mengasihani diri sendiri sama seperti Elia, itu akan membuat kita nomor satu menjadi lemah. Benar. Yaitu kalau kita yaitu takut dan setelah itu mengasihani diri kita sendiri. Katakan Elia itu takut karena dia berasa dia sendirian aja. Nggak ada yang bersama dia. Ya, dia merasa takut lalu dia mengasihani diri dia sendiri. Dan itu membuat dia menjadi lemah. Rasa kasihan pada diri sendiri akan membuat kita menyerah kepada keadaan. Membuat saudara lemah akhirnya menyerah kepada yaitu apapun keadaan yang saudara sedang hadapi. Dan pada akhirnya itu membawa kita yaitu untuk berhenti, yaitu apapun tujuan kita karena kita merasa kasihan atau merasa tahu kita berhenti, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita lihat yaitu kalau kita mengasihi diri kita sendiri, itu kita hanya membuang-buang apa waktu kita buang energi kita buang yaitu segala sesuatu kekuatan kayaknya langsung habis begitu saja. Yaitu dalam waktu yang bersamaan karena apa? Waktu kita mengasihani diri kita sendiri, yaitu imajinasi kita, pikiran kita yaitu menjadi liar kemana-mana. Saya bisa bayangkan apa yang Elia lakukan, itu yang terjadi dengan Elia. Betapa luar biasa dia dalam Tuhan. Tapi waktu keadaan menjadi menakutkan buat dia, nah liar sampai dia lari dari tempat itu seharian di padang gurun pasir, yaitu bersembunyi daripada Isabel. Ya, dan kita itu dan apalagi ya itu yang saya perhatikan itu sebetulnya juga membuat kita mudah tersinggung dan juga yaitu apa mengasihi diri sendiri juga yang saya hadapkan dalam kehidupan saya yaitu pada waktu dulu sekali yaitu itu akan melumpuhkan kita. Benar, itu akan melumpuhkan kita sampai yaitu kita mudah tersinggung, kita akhirnya menyendiri, terus kita akhirnya merasa sedih terus-menerus,
Dan terus ya gitu, dan itu sangat menguras, benar-benar menguras yaitu kekuatan kita, energi kita. Dan akhirnya apa yang terjadi yaitu kita nggak berguna lagi. Kita nggak berguna lagi dalam keluarga kita, kita nggak berguna lagi di dalam gereja, kita nggak berguna lagi di dalam tempat kerja kita nggak berguna lagi di dalam komunitas. Karena apa? Kita sendiri yang menyendiri. Kita nggak mau lagi bergaul dengan orang-orang sekitar kita, sama seperti Elia. Tapi kalau saudara lihat di dalam satu sisi, waktu Yesus menghadapi salibnya, dia tidak mengatakan, aduh gimana ya, takut nggak dia? Saya percaya di dalam kemanusiaannya dia, makanya dia berdoa sungguh-sungguh sampai menitikan yaitu darahnya. Yaitu artinya begitu dia yaitu menderitanya, sampai dia datang kepada Bapaknya, yaitu kalau bisa cawan ini disingkarkan, tapi jadilah kehendakmu. Kita aja mau operasi sakitnya, mau operasi ya, saya pernah operasi, kayaknya semalam sebelumnya kita udah takut duluan. Kita bilang, aduh apa yang terjadi ya nanti kalau operasi. Apalagi kalau saudara tahu saudara dibius, saudara pikir, ya kalau saya bisa melek lagi. Kalau nggak melek, kalau mati di meja operasi gimana? Hal-hal gitu ya. Itu membuat saudara yaitu semalaman bisa aja nggak tidur saudara. Tapi Yesus saudara lihat, yaitu dia mengatakan, itu luar biasa ya. Dia mengatakan, hai iblis, enyahlah engkau. Engkau sebagai batu sandungan bagiku. Dia katakan pada Petrus. Saudara bisa bayangkan, dia mengatakan, yaitu tetapi biarlah pikiran Tuhan. Dia bilang, kamu tuh bukan pikiran Allah, tapi kamu pikiran manusia. Dan kamu dipengaruhi oleh si iblis. Dan kita belajar yaitu berapa hal dari kehidupan Yesus. Ya, dan saya lihat yaitu bagaimana kita pelajari yaitu sore hari ini ada beberapa hal, dan saya harap ini menolong saudara bagaimana kita dapat yaitu melewati atau menghadapi atau yaitu mengalahkan perasaan yaitu mengasihani diri kita sendiri. Ya, nomor satu ialah ini yang saya katakan pada saudara yaitu, dan sekali lagi saya harap ini dapat menolong saudara. Nomor satu yaitu menyadari keadaan kita. Itu nomor satu. Menerima yaitu kesalahan kita. Apakah itu kesalahan saudara atau kesalahan orang lain? Nomor satu kita harus menyadari keadaan kita. Yaitu, dan kita harus yaitu mengakui yaitu kita terima aja kesalahan kita. Atau itu bukan kesalahan kita, kita terima. It's okay. Ya, karena orang yang mengasihani diri sendiri adalah sebetulnya orang, kalau saudara perhatikan, yaitu kita ceritakan kepada orang-orang keluhan. Ketemu si A, kita mengeluh tentang diri kita. Ketemu si B, kita mengeluh tentang diri kita. Ketemu si C, kita mengeluh tentang diri kita. 100 orang kita ketemui, kita akan mengeluh apa masalah kita. Sebetulnya apa sih? Yaitu kalau kita mau jujur, yaitu kita memerlukan orang yaitu menyetujui sakit hatinya kita. Kita perlu orang yaitu memperhatikan masalah kita. Dari sebab itu, saudara, berhenti. Berhenti mencari perhatian, berhenti mencari persetujuan daripada orang-orang. Karena rasanya yaitu saya tahu, saya pun mengalami dengan, kayak udah puas banget kalau orang dengerin yaitu keluhan kita, enggak. Berhenti. Amen. Daripada kita mencari orang untuk mendengar keluhan kita, kenapa kita tidak mencari Tuhan? Datang kepada Tuhan. Bicara sepuas-puasnya kepada Tuhan. Saudara mau nangis, saudara mau menjerit, saudara semua lepaskan semua kepada Tuhan. Dia pencipta kita, coba deh saudara. Buka-bukanya saudara kepada orang lain. Ini jujur saudara. Saudara nggak mungkin kok buka 100%. Benar nggak? Saya pun demikian. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Benar nggak? Kalau kita mau jujur, benar kita jujur 100%, kita buka sepenuh-penuhnya. Enggak lah. Enggak pasti enggak 100%. Ya, itu dia. Saudara datang ke Yesus, datang ke Tuhan, dimanapun saudara pada saat ini. Saudara mau menjerit, saudara mengatakan Tuhan enggak adil, apa? Pokoknya saudara jujur, buka semua di hadapan Tuhan. Amin. Dan hal berikutnya, kalau saudara masih ada ganjelan, yaitu paling enggak daripada saudara ke kanan ke kiri, cari pemimpin. Yaitu dimanapun gereja lokal saudara, di mana saudara bisa mengutarakan isi hati saudara, di mana saudara tahu dia akan menuntun saudara kepada Tuhan. Bukan gosipin saudara, tapi dia bisa menegur saudara. Bukan orang yang, oh ya kamu kesian, enggak. Kamu tahu yaitu seorang pemimpin atasan saudara bisa menegur saudara, mengembalikan saudara, fokus saudara kepada Tuhan. Amin. Hal yang berikutnya ialah yang nomor 2, yaitu mengampuni dan bangkit lagi, maju terus.
Ya, itu yang saudara harus lakukan. Pokoknya saudara salah, nggak salah, ampuni orang tersebut. Karena orang tersebut bisa aja nggak tahu dia telah menyakitkan saudara. Ya kan? Kita maunya, balas dendam. Jangan saudara. Yaitu, atau kita mau orang menyetujui kesian hama, yaitu kita nih victimnya. Yaitu kita jadi korban yang enggak saudara. Yaitu yang penting Tuhan tahu. Amin. Berhenti untuk memiliki mentalitas demikian. Yaitu kita memaafkan orang yang telah bersalah pada kita. Kita memaafkan diri kita, yaitu kita mengatakan, aduh betapa bodohnya saya. Yaitu pokoknya udah. Yang bodoh udah semua, singkirkan semuanya itu. Dan juga saudara berhenti untuk mengatakan, kenapa Tuhan, kenapa. Berhenti. Yaitu karena sekali lagi Tuhan telah memberikan hak untuk memilih kepada saudara. Yaitu dari sebab itu bukan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan bla bla bla. Udah, berhenti semuanya. Yaitu tapi apa yang saudara lakukan sekarang, yaitu bangkit lagi. Kibaskan semua debu-debu tersebut, kibaskan jauh-jauh. Jangan melekat sedikit pun, yaitu kibaskan semua jauh-jauh. Tapi bangkit lagi dan jalan lagi. Apa yang sudah seperti dikatakan, yaitu kalau telur itu udah pecah, benar nggak? Karena saya suka masak, jadi saya tahu. Kalau udah pecah, sebanyak-banyaknya telur pecah, saudara bisa aja sekaligus itu pecah semuanya. Jatuh, 1 kilo nih, telur jatuh. Kalau 1 masih belum ya. Kalau 1 kilo, aduh. Ya pokoknya saudara biar 1 kilo, biar 10 kilo tuh telur jatuh, semua diambil semua, buang sampahnya jauh-jauh. Lap benar-benar, pel benar-benar sampai nggak ada, yaitu bau amisnya. Setelah itu beli telur lagi, maju lagi, masak lagi. Amin saudara. Jadi pikirkan kembali dalam kayak gitu kalau kesel-kesel. Yaitu saya katakan pada saudara, pikirkan kalau Yesus saja bisa lewatin, saya pun sanggup. Kalau saudara mengatakan, ya dia Yesus, ya pikirkan mengenai Yusuf. Dia pun dapat melewati. Amin. Karena dari sebab itu, saya ada ayat ini ya. Ini bagus sekali ayatnya, dikatakan Ibrani 12 ayat 2 dikatakan di sini, marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Dia tekun, dia lewatin semuanya. Saudara pasti sanggup, saya pasti sanggup dalam Yesus. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jadi kita itu dengan kemauan, dengan tekad sepenuhnya kita mengatakan, yaitu gak usah mengatakan saya malang, tetapi dengan tekad sepenuhnya saya mengatakan, Tuhan, saya gak mau lagi mengasihani diri saya mau fokus kepada Engkau Yesus, saya tahu Engkau dapat melewati semuanya, saya pun dengan tekad, saya tahu Engkau beserta saya dapat melewati semuanya. Amin saudara. Karena yaitu sekali lagi penderitaan kita dibandingkan Yesus, penderitaan kita bahkan dibandingin Yusuf aja nggak ada artinya. Amin. Dan di sini kalau umpamanya Yusuf sendiri mengatakan demikian, ini luar biasa. Saya suka banget nih ayat pegangan saya ya. Dikatakan kitab Kejadian 50 ayat 20 dikatakan memang kamu, yaitu siapapun, mau si iblis kek, mau siapa aja, mau orang-orang, mau terserah, mau siapa aja. Ya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin, amin, amin. Orang bisa maksudnya buat jahat, tapi yaitu kehendak Tuhan, Tuhan bisa memutarbalikan apapun masalah tersebut untuk kebaikan saudara dan kebaikan saya. Amin. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow. Ya. Karena saya percaya Yusuf nggak mungkin ya. Oh, saya datang ke Mesir, biar saya ditawan, biar saya jadi budak, biar saya 1 hari dari tangan kanan Firaun. Orang gila barangkali ya. Tapi saya percaya dari sebab itu Tuhan mengizinkan, bukan? Ya, dan amin. Dan coba kita jangan sedih saudara. Kita nggak tahu masa depan kita jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ayat 21 Yusuf mengatakan, jadi jangan takut. Aku akan menanggung makanmu, makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, Yusuf itu luar biasa, luar biasa. Waktu dia tahu apa kehendak Tuhan, dengan tulus dia dapat mengampuni, ya. Dia dapat melanjutkan hidupnya. Dari sebab itu yang membuat dia kuat dan membuat dia sukses selalu. Dimanapun dia berada, dia tetap sukses.
Yaitu karena dia menyadari apa sih sebetulnya kehendak daripada Tuhan. Ya, itu luar biasa. Ya, nomor 3, saya mengatakan ini, hadapi konsekuensinya. Hadapi apapun konsekuensi yang saudara harus hadapi. Berhenti, tadi saya sudah mengatakan ya, berhenti menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita menerima tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Waktu kita menerima tanggung jawab, yaitu atas kehidupan kita sendiri, apapun hal tersebut, itu akan memberdayakan kita, memberi kekuatan kita untuk menggunakan sumber-sumber yang sebetulnya Tuhan telah sediakan di sekeliling kita. Yang bisa aja kita nggak lihat. Karena terlalu banyak nangis sampai nggak lihat. Emang benar saudara? Itu saya akuin. Nggak usah saudara, diri saya gitu juga. Yaitu karena kita terlalu banyak nangis sampai kita cepat tersinggung. Orang kasih nasihat kita tersinggung. Ya, orang maksudnya mengundang kita untuk ayo kita have fun, atau ayo kita ke pesta, atau kita pergi kemana nonton. Tapi karena kita tuh terlalu banyak tersinggung, terlalu banyak kasihan diri sendiri, kita pikir kita nggak layak, kita bilang, udahlah nggak usah lah, kamu pergi-pergi aja sendiri. You see? Kita nggak lihat sebetulnya orang yang di sekeliling kita yang memberkati kita. Kita nggak lihat berkat itu datang dari Tuhan. Ya, mari kita saudara, kita hadapi semua kekecewaan tersebut, semua dengan Kristus. Ya, saya percaya itu apa yang Yesus mau lakukan. Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dari sebab itu dikatakan, yaitu itu konsekuensi kita. Kesalahan kita udah buang jauh-jauh. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan lagi. Dan luar biasanya, maka ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9a, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Amin. Dan saya percaya, sungguh percaya, sangat percaya dimanapun keadaan saudara, Tuhan pasti menolong saudara dapat melewati apapun masalah tersebut. Seberapapun sedihnya saudara, seberapapun kekecewaan saudara, seberapapun keselnya saudara, Tuhan berada di situ. Tuhan yaitu membuka tangannya lebar-lebar dan dia mengulurkan tangannya kepada kita. Sekarang bagian kita. Apakah kita mau yaitu menerima tangan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya mau pegang tanganmu Tuhan. Engkau sendiri penolong dalam kehidupan saya Tuhan. Saya mau keluar dari ini semua. Saya tahu Engkau memberi kekuatan kepada saya. Dan saya tahu di dalam Engkau Tuhan, pasti saya sanggup melewati semuanya ini. Ya. Dan yang keempat, ini sederhana sekali dan saya telah mengajari saudara sekalian semua. Ya. Nomor 4 dikatakan, apa yang saya lakukan ialah ucapkan, maksudnya kayak gini. Yaitu katakan, yaitu janji-janji Tuhan, maksudnya firman-firman, saudara dapatkan firman Tuhan, yaitu saudara katakan berkali-kali dengan suara yang saudara bisa dengar ya, atas situasi Anda daripada saudara mengeluh. Benar nggak? Daripada kita mengeluh, lebih baik, ya kan? Lebih baik ambil firman Tuhan, katakan firman Tuhan dengan suara lantang, yaitu sampai saudara percaya apa yang saudara katakan, ya. Dikatakan di sini, kalau saya boleh katakan umpamanya kayak gini, kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita terus kata-kata negatif, iblis mendengarnya juga. Tapi kalau kita kata positif sesuai dengan firman Tuhan, iblis tahu dia telah telah dikalahkan. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Amen. Ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amen. Saudara telah mengalahkan semuanya itu. Amen. Dari sebab itu umpamanya seperti ayat-ayat kepada situasi yang saudara hadapi, umpamanya saudara sakit. Dari sebab itu saya katakan pakai firman Tuhan sebagai senjata Allah ya. Dikatakan umpamanya sakit, 1 Petrus 2 ayat 24. Saudara sakit apapun, yaitu saya katakan pada saudara, don't give up, jangan menyerah. Kalau saudara sehari mesti mengatakan yang 100 kali, katakan 100 kali. Saudara nggak ada waktu, saudara mengatakan, oh saya
pagi, siang, malam, lakukan. Dikatakan sakit umpamanya, cari ayatnya. Seperti dikatakan 1 Petrus 2 ayat 24, dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh Tuhan. Oleh bilur-bilurmu Tuhan, saya telah sembuh. Engkau telah menyelesaikan Tuhan segala sakit penyakit saya. Umpamanya apa aja? Saya telah sembuh dari sakit paru-paru. Saya telah sembuh dari sakit liver. Saudara katakan terus, saya telah sembuh dari sakit rematik. Saya telah sembuh. Umpamanya dari apa saja? Autoimun, umpamanya saya telah sembuh dari autoimun, saya telah sembuh dari segala kisah, saya telah sembuh dari kanker. Saya tahu Tuhan, dunia mengatakan tidak ada yang, dunia mengatakan ini akhir hayat, tapi saya dalam Engkau, saya serahkan seluruh kehidupan saya kepada Engkau. Saudara katakan, don't give up, jangan kita sedih karena sakit penyakit itu, enggak, jangan sedih. Tapi ya itu bangkit dari semuanya itu, amin. Keselamatan umpamanya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, dikatakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jangan kita putus asa, kita mengatakan, aduh, anak saya gimana ya ini, anak saya begini, anak saya begitu, menantu saya begini, cucu saya begini, suami saya begini, orang tua saya begini. Jangan, tapi saudara katakan, saya percaya Tuhan, engkau menyelamatkan saya, dan engkau sendiri mengatakan, yaitu saya dan seisi rumah saya diselamatkan. Saya dan seisi rumah saya diselamatkan. Umpamanya mengenai kemenangan, saudara mengatakan, aduh saya udah capek dah, hidup ini udah capek banget. Jangan mengatakan demikian. Dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Saudara katakan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya tahu Tuhan, Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Saudara katakan bahwa Engkau turut bekerja Tuhan dalam rumah tangga saya. Engkau turut bekerja dalam pekerjaan saya. Engkau turut bekerja Tuhan dalam pelayanan saya. Dan saya tahu Tuhan, Engkau pasti akan mendatangkan kebaikan. Saya tahu Tuhan. Bahkan di ayat Roma 8:37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Saudara katakan, saya lebih dari orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saya, karena Engkau Yesus telah mengasihi saya. Jadi kita lihat begitu banyak sebetulnya ayat-ayat dalam firman Tuhan. Itu adalah janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya sama, pasti firman-Nya tetap berlaku. Firman-Nya sama besar kuasanya. Ya, jadi intinya adalah sore hari ini maupun pagi, maupun siang, maupun malam, ingat ini. Saudara, kita yang harus melangkah keluar dari lubang rasa mengasihani diri sendiri. Saudara katakan, saya sekarang melangkah keluar dari lubang rasa mengasihani diri sendiri. Dan saya berjalan dengan Yesus Kristus. Saya telah memegang tangan Yesus Kristus dan saya berjalan beserta Dia. Dan saya tidak mau berkubang di dalam kesedihan saya. Ya, kita harus memilih, dan hari ini saya memilih demikian. Amin, saudara. Karena yaitu kalau kita menangisi terus-menerus, itu air tambah banyak. Air matanya tambah banyak, saudara. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Dan kita tahu yaitu hanya Yesus yang dapat mengubah keadaan kita. Kita tahu kekuatan kita sudah berapa lama kok saudara pikir saudara dalam masa itu, dalam masalah tersebut. Dari sebab, come on, ini saatnya saudara, keluar daripada masalah saudara. Yaitu bangkit kembali saudara. Yaitu kalau orang mengatakan, yaitu nggak ada waktu atau saudara terlambat, saya katakan saudara pada hari ini, tidak terlambat. Saudara sanggup, saudara pasti bisa. Bersama Yesus saudara pasti bisa. Itu coba saudara, ini bukan sesuatu yaitu yang biasa-biasa enggak. Coba lakukan setiap hari. Saudara dengarkan yaitu dari YouTube ini. Saudara bisa tulis. Saudara tulis langkah-langkahnya. Saudara tempel di mana saudara berada. Di meja di mana saudara. Saya percaya itu pasti akan berubah keadaan saudara. Amin. Dan satu ayat lagi yaitu sebagai penutup saya mau memberi saudara. Saya suka ayat ini. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara mengasihani diri saudara sendiri, mudah untuk dia menolong.
menelan saudara. Amin. Dari sebab itu ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan si iblis. Iman saudara dalam Yesus Kristus. Saudara pemenang, ingat. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dia menanggung penderitaan yang sama. Dan itu saudara tahu, yaitu bukan kita saja mengalami kesulitan, tapi banyak orang-orang seiman dalam dunia juga mengalami hal yang sama. Bedanya ialah apa? Mereka terus yaitu mengharapkan Tuhan mereka. Mereka terus berdiri teguh di dalam Tuhan mereka. Dikatakan dari sebab itu ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Ingat saudara, saudara sekarang sudah dalam Kristus. Kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dan mengokohkan saudara sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan itu hanya sebentar, amin. Tapi biarlah saudara menerima yaitu segalanya. Ini kemuliaan yang kekal melengkapi saudara, meneguhkan saudara, menguatkan saudara, mengokohkan saudara. Amin saudara. Tuhan kita itu baik, sungguh baik dan selalu baik. Amin saudara, dan saya harap firman ini dapat membantu saudara yaitu untuk bangkit kembali, kuat kembali dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang selalu memberi kekuatan dalam kehidupan saya. Saya tidak mau lagi tinggal dalam kesedihan saya, karena saya tahu itu semua telah selesai, telah semua di bawah daripada darah Yesus. Saya tahu Engkau telah memberi kemenangan kepada saya. Saya sudah bangkit kembali bersama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan menghadapi hari-hari esok saya bersama Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau yang telah memberi kemenangan kepada saya. Apapun situasi saya tahu Engkau telah memberi kemenangan kepada saya. Terima kasih Tuhan, dan saya mau serahkan seluruh kehidupan saya kepada Engkau. Dan pada sore hari ini Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah wajah-Mu selalu menyinari wajah saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi saudara, pelita bagi kaki saudara dimanapun saudara berada. Dan kasih karunia daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, selalu melingkupi saudara, keluarga saudara, dan seluruh rumah tangga saudara, dan tinggal diam di dalam kehidupan saudara. Dan di atas segala sesuatunya, biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, selalu menyertai saudara, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh-sungguh baik, dan saya menerima semua berkat-berkat itu di dalam Engkau saja. Di dalam nama Yesus, kami semua berdoa, kami yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Sekali lagi, don't give up. Jangan kita putus asa, jangan kita bersedih, tapi angkat wajah kita. Dan biarlah wajah daripada Tuhan selalu menyinari wajah saudara sekalian semua. Tuhan Yesus memberkati.